Perkenalkan, saya Fildaudi Putri sebagai host 1. Saya Zalfa Diba Kamilia sebagai host 2. Kami mempunyai 2 narasumber, yaitu 1. Kenalin, nama aku Niko Ratiki Santoso. Kenalin, nama aku Farel Dwi Asmihail. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghadapi rasa cemas dengan iman dan dukungan dari orang-orang terdekat. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut kalian, apa penyebab paling umum seorang merasa cemas di usia remaja? Kalau untuk di usia remaja mungkin banyak seusia kita yang mulai memikirkan masa depan, mungkin takut gagal di masa yang akan datang. Kalau Farel? Menurut saya, remaja yang merasa cemas pada seusia kita biasanya disebabkan oleh tekanan dari keluarga, dari orang tua, seperti orang tua yang menentangkan keberhasilan kakaknya dan membuat kita cemas apabila tidak berhasil di masa depan yang akan datang. Bisa juga sih itu jawaban. Selanjutnya aku punya pertanyaan nih. Dimulai dari Niko dulu ya. Kan kamu dulu pernah turnamen ya. Bukan dulu sih, kayak sekarang itu akhir-akhir ini kamu suka turnamen. Nah, di turnamen itu kan pasti kamu harus pintar bagi waktu, bisa buat latihan, terus buat sekolah juga, ngerjain tugas. Apalagi kamu kalau misalnya untuk latihannya jam kayak malam gitu, pasti kan kalau untuk jam malam jam gitu kan. Nah, pasti kamu punya rasa kecemasan kayak aduh ini waktu ini bentrok sama latihan sama belajar. Nah, cara kamu bagi waktu dan cara menghadapi kecemasan itu gimana? Kalau caranya sih pasti fokus dulu apa yang mau dikerjain duluan, terus tenang. Jadi tuh latihan saya emang malam, kan biasanya kan usia kita kan belajar di jam-jam malam. Mungkin kalau untuk saya sendiri untuk belajar kerjain tugas itu jam-jam pulang sekolah, habis makan tidur baru kerjain tugas atau belajar. Nanti pas malam baru lanjut latihan. Kalau boleh, kasih satu kalimat penyemangat buat yang lagi cemas. Kalian mau bilang apa nih? Kalau saya sendiri pengen bilang tenang, fokus, dan dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saya, jangan terlalu memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan. Nah, di era kalian, di era kita kan kita era Gen Z nih kan. Nah, pasti kan orang tua kita punya orang tua tahun kita yang berbeda kayak apa sih? Milenial, Gen Sekarang udah masukin nilai. Nah, terus kenapa tuh di Gen Z ini tuh kebanyakan anak-anak merasa kecemasan? Menurut kalian tuh tanggapan kalian? Mulai mudah cemas ya? Iya. Mungkin karena faktor sekarang mulai masuki era-era digitalisasi. Beda dengan zaman-zaman orang tua kita dulu. Kayak contohnya aja kayak anak kecil rewel langsung dikasih HP, beda kayak anak kecil zaman dulu rewel udah dibiarin aja gitu kan. gampang. Mungkin itu kali ya. Kalau dari Farel? Kalau dari saya, mungkin orang tua kita belum bisa beradaptasi dari zaman dia ke zaman kita yang sudah menginjak era digital, dan apalagi sekarang kita sudah belajar menggunakan handphone dan kita juga sudah mempunyai media sosial masing-masing. Nah, biasanya kalau misalnya kalian lagi cemas tuh kalian ngelakuin apa yang buat ngilangin rasa kecemasan kalian? Kalau saya sendiri sih pastinya berpikir untuk masalah ini bakalan selesai kok. Jadi tenang dan fokus, harus jalanin masalah yang kalian cemasi dengan baik. Kalau saya sendiri, saya akan selalu menghadapi masalah dan saya tidak akan pernah kabur dari masalah tersebut. Dan biasanya saya akan merenungkan diri sebentar dan berpikir dari orang, dan saya akan memikirkan itu semua untuk menyelesaikannya. Oke. Coba kalian kasih penyemangat buat orang yang merasakan kecemasan hari ini atau kedepannya. Coba dari Farel dulu deh. Untuk
Untuk dari saya, kalian jangan terlalu cemas, hadapi semuanya dengan keberanian, jangan terlalu dipikirkan berlebihan. Betul. Jadi kita tuh nggak boleh, kalau misal kita merasa kecemasan, kita nggak boleh merasa ini tuh berat, jadi kita harus berani ya Farel. Ini terus jangan terlalu dipikirkan, hadapi masalah dengan baik dan fokus, tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Keren-keren banget gak sih? Tepuk tangan ya Tepuk tangan. buat kita. Terima kasih ya sudah berkenan untuk sharing-sharing bareng kita. Next kita mulai tidak memberikan hal-hal yang gak jelas itu. Semoga kedepannya kita terus semangat dan jangan lupa bersemangat. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih.